Aduh Nas, kamu tuh pernah nggak nyoba tuh lehernya tuh ada di kretek, 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 kretek. Wah, rasanya tuh maknyus, enak banget kalau Iya sesudahnya sih. loh. Bener, dan juga yang ini loh, yang dicetok-cetokin itu loh dari belakang. Kan Kayak tadi tadi ada tuh. tuh, ada alatnya kan. Heeh. Kayaknya enak gitu ya buat tulang belakang kalau lagi pegel-pegel kayak gini. Tapi saya memang nggak berani sering-sering sih. Iya sih. Tapi boleh nggak sih sebenarnya itu kalau dari dunia kedokteran? Nah makanya kita langsung tanya Dokter Hamdan, spesialis bedah tulang. Selamat pagi dokter. Pagi. Nah kita tadi udah lihat tuh, dan semua kayaknya, wah kayaknya enak tuh. Tapi sebenarnya aman nggak sih chiropractic ini? Ya, oke. Jadi kalau dari segi medis ya, kita boleh bilang tidak aman ya, karena kita tahu struktur yang ada di dalam kayak misalnya di daerah leher, yaitu seperti yang Anda lihat di sini. Ini kan adalah leher kita. Ini leher ya, ini adalah daerah leher. Ini ada leher itu kan bagian depan ya. Di sini ada saluran nafas ya. Di sini di belakang ada saluran pencernaan atau Sorry dok, esophagus. ini bagian leher ini belakang kita. Ini belakang nih, Oke, bagian belakang. saya Ini puter bagian ya. depan, ini bagian depan, Biar ini bagian bisa belakang. kelihatan dari Ya. kamera ya Ini dok bagian ya. belakang, Ya. jadi ini akan nyambung ke tengkorak. Ya, dan tengkorak ini. ya. Ya. Ini leher kita. Ya. Nah, di sini Anda lihat setelah kita melalui ini apa? Ini kan kalau Anda lihat ini Kerongkongan. jakun, ini kerongkongan ya. Terus di belakangnya ada ini tenggorokan, di belakangnya ada kerongkongan, terus baru masuk ke tulang, ya kan? oke. Nah, di tulang ini ada 7 ruas kalau servikal lah. Di belakang tulang ini Anda lihat ada pembuluh darah besar. Ini untuk yang merah itu. Yang merah ini yang untuk memberi perdarahan ke otak bagian belakang. Untuk arteria vertebralis. Terus di bawahnya ada saraf besar di sini ya, ada susunan saraf besar, susunan saraf pusat yang berasal dari atas dari otak. Yang namanya medula spinalis. Ini adalah rootnya, ini adalah cabangnya. Ini antara C1, C2. Ini ada 7 ruas, C3, C4 dan seterusnya. Jadi kalau dimanipulasi dengan posisi yang sudah terjadi kelainan anatomi daripada sarafnya atau pembuluh darahnya atau sendinya yang sudah bergeser, bisa terjadi akibat yang fatal. Oke, itu Karena- kan secara medisnya dok ya. Tapi juga kan tadi saya katakan saya pernah punya pengalaman justru malah enak sesudahnya Enak, setelah ya. dikrek-krekin seperti itu. Krek-krekin, ya. Iya. Apa sih istilahnya nggak tahu Ya, lah pokoknya. kalau memang misalnya tidak ada kelainan anatomi sebelumnya, tidak ada kelainan patologi sebelumnya, misalnya ada tulang yang bergeser atau misalnya ada tumor atau ada saraf kejepit ya, kalau itu nggak ada semua, mungkin nggak masalah kalau dikrek-krekin itu, karena mungkin hanya ototnya aja yang mengalami ngilu atau spasme ya gitu ya, jadi kayak di stretching lah ya, enak setelah itu. Tapi kalau udah ada terjadi sebelumnya, udah ada terjadi kelainan ya, ada kelainan maksudnya yang tadi saya bilang, misalnya ada saraf kejepit atau ada tumor kah atau ada tulang yang udah keropos, dibegitukan kan Ya, akan bahaya. Fatal begitu ya. Tapi kalau masih kondisinya normal, baik-baik saja di dalam ya, mungkin dikrek-krekin, cuman hanya ototnya aja ya, begitu kan enak gitu. Jadi kayak dipijit ya. Benar-benar. Nah, saya juga kan soalnya pernah nih, Adrian juga pernah kan mengalami sakit tulang Sakit belakang. tulang belakang. Dan kemudian banyak yang mengatakan udah chiropractic aja gitu. Tapi kemudian saya coba riset lagi, terus katanya ada beberapa yang harus lebih jeli gitu melihatnya, karena katanya belum diakui di Indonesia. Apakah benar itu? Kalau dari segi medis ya, terutama di bagian kami ya, di bagian ortopedi dan traumatologi, memang kita biasanya kalau untuk terapi penunjang atau terapi untuk istilahnya di luar terapi operasi ya, atau istilahnya terapi konservatif, kita biasanya merujuk ke bagian fisioterapi ya, ke bagian fisioterapi. Jadi itu adalah satu bagian dari terapi konservatif ya. Selain kan kita kalau misalnya ada kelainan, kalau masih sarafnya kejepitnya baru ya sedikit-sedikit aja, belum terlalu parah ya, kalau dari hasil MRI-nya ya masih bagus, kita pasti coba terapi yang konservatif ya, tanpa operatif ya. Artinya harus ada pemeriksaan penunjang sebelum Iya. kita memang bisa melakukan treatment apapun gitu ya. Betul, Dok, ya. tapi kalau di luar negeri ya, Iya. Amerika termasuk juga Australia, Australia. itu kan mereka sudah
melegalkan, bahkan masuk dalam kurikulum di dunia Kedokteran kedokterannya mungkin, ya. mereka. Apa sih yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini tidak bisa memasukkan chiropractic ini ke dalam kurikulum atau bahkan diakui secara legal gitu dari dunia kedokteran kita? Ya, kalau menurut saya ini kan adalah kalau pendidikan ya kan harusnya berhubungan dengan satu departemen pendidikan ya, pendidikan dan departemen kesehatan, karena ini adalah kalau dia masuk ke kurikulum kedokteran gitu ya. Jadi memang stepnya kayaknya kalau saya lihat dari informasi dari departemen kesehatan maupun departemen pendidikan kebudayaan itu nggak ada ya ininya, belum ada ya kurikulum yang tentang chiropractor itu ya. Oke. Iya. Oke, Dok, kalau gitu minta tips dong dari dokter untuk khususnya kita-kita nih yang sering mengalami masalah di persendian, masalah tulang, seperti kayak tadi itu ada nyeri sendi, back pain dan lain sebagainya. diapakan. Mungkin seperti apa sih mungkin gerakan-gerakan yang harus kita lakukan atau yang harusnya justru malah kita hindari supaya kita tidak menjadi resiko gitu loh terkena seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya kita kembali lagi bahwa kita harus pola hidup sehat ya. Satu dari makanan ya, kita harus diet yang sehat, kita harus menjaga berat badan, kita harus jangan overweight atau obes ya. Kemudian kita harus rajin atau rutin untuk exercise ya. Olahraga seperti apa ya. tuh? Exercise kalau untuk back, untuk tulang belakang ya, yang paling murah ya senam-senam ya. Kita bisa sit up, bisa kalau Back kita up udah gitu ya? back up, back up, sit up, atau bisa juga sambil Pull pull up. Wow, Ya. biar badannya kayak Adrian ya. Pull up ya, Pak. Iya. Terus apa lagi, Dok? Ya, terus berenang ya. Oke. Nah, itulah ya yang tapi kalau yang ringan Anda udah misalnya udah duduk 2 jam ya, Anda stretching lah. Stretching bisa dengan gerakan berdiri ke depan, backnya, Oke. belakang, samping, ini Nah, ini penting rotasi. sekali Ya. khususnya untuk Anda orang kantoran gitu kan seperti Ya. kita yang lama suka di duduk kursi seperti itu biasanya berapa lama sekali kita harus melakukan stretching, saran dari dokter? Kalau saya sih saran saya stretching 2 jam sekali ya, kita 2 jam stretching sekali 5 ya. menit cukup ya. Stretchingnya mungkin bisa sambil makan ke kantong sebelah gitu ya. Itu sih stretching, korupsi waktu stretching namanya. Itu kan lambung bisa namanya. bisa bunyi krek-krek juga itu. Terakhir, Dok, sebenarnya kalau dikrek-krekin tangannya itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh aja, nggak Boleh. masalah. Nggak ya. masalah. Kalau Iya. kalau ini juga apa Iya. ya? Asal kita sendiri kan kita tahu ya, kan jangan orang lain ya. kalau kita sendiri kan tahu ya, dan kita nggak akan mungkin melebihi. Tapi Dok, ini kalau saya potong rambut di barbershop itu juga salah satu Suka pelayanannya dikrek-krekin juga Iya seperti itu, itu ya loh. itu yang nggak boleh karena Sebaiknya kan, jangan ya. karena pernah kejadian itu terjadi kelumpuhan setelah dilakukan begitu, karena itu sarafnya sampai mungkin cedera di situ, ya, bisa menyebabkan kelumpuhan itu. Jadi saya sarankan jangan kalau Nah, gitu. kalau sampai terjadi seperti itu gitu, tindakan apa yang dilakukan? Apakah semata-mata harus operasi? Ada nggak treatment lain, Dok, yang lebih artinya non operasi gitu untuk bisa memperbaiki ke keadaan semula? Ada memang ya, diberikan obat-obatan yang untuk kan sudah terjadi cedera daripada sarafnya, misalnya gitu. jadi kan dia terjadi pembengkakan ya. Iya. Jadi biasanya dikasih obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan pada sarafnya supaya sarafnya tidak bertambah rusak gitu ya. Tapi itu harus cepat, kurang dari itu 48 jam udah harus recovery, karena kalau udah lebih dari 48 jam dia sarafnya udah terjadi kerusakan yang bisa permanen. 48 Iya. jam. Iya. Waduh, ngeri ya. Oke, Iya. kalau gitu, Dok, kan di sini kan ada yang panjang ini kan. Iya. Kalau misalnya sakit-sakit di bagian belakang tuh sebenarnya sakit di bagian mananya dan Kalau sebenarnya bagian harus belakang, di stretchnya tuh seperti Umumnya apa biasa sih? tulang punggung Lower bagian belakang ya, lower ya, back-nya ya. lower back ya. Lower Yang back mana biasanya sih di yang sini, itu? ini Oh, yang oke. Ini lumbal, aja ya? daerah lumbal. Iya, daerah lumbal. Kalau ini bagian torakal ya. Kalau ini kan lumbal ini biasanya untuk bagian belakang ini, dan dia mempersaraf untuk bagian lower extremity, bagian kaki ya. Itu jadi kalau dia ada jepitan saraf misalnya di L5S1, dia nyerinya bisa sampai ke Di sebelah sini ada kayak ya, L5S1. itu sciatic pain ya. Nyerinya bisa sampai ke dari mulai bokong sampai ke paha sampai ke betis. Betul, saya pernah Ya. tuh. Waktu itu gara-gara misalnya mengambil ada beban Ya, yang itu berat, biasa kalau saya tiba-tiba nggak bend kakinya, jadi cuma ngebend. begini Ya, aja. angkat, buru-buru, ya, aduh, ya, kecentit biasanya. gitu. Sakit banget. Kecentit. Iya, dan itu lama bisa berbulan-bulan loh. Benar Iya, nggak? Benar, ada benar. yang pernah merasakan juga Saya sampai pernah seperti juga. saya. Kamu juga kan? Saya pernah, karena ini cedera apa namanya, exercise yoga yang nggak benar akhirnya Iya. jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya stretchingnya gitu, Dok. Kalau misalnya stretchingnya ini kena, stretchingnya yang bagus seperti apa? Ya, stretchingnya seperti yang tadi saya bend ke depan, ke belakang, samping ya.
Terus kalau itu bisa angkat kaki ya. Ini kalau kita sambil duduk gitu, angkat kaki ke belakang, ke depan, ya kan. Kita tengkurap ke depan, angkat ke atas. Termasuk Gitu. juga gerakan-gerakan yang seperti ini dok ya? Maaf. Ya. Yang misalnya kita kayak gini ya dok Ya, ya? betul. Gitu ya? Oke, Yes. ya. Betul. Untuk Child's Ya, pose kalau ya, di yoga. betul. apa namanya? Child's pose. Child's pose. Seperti Iya. bayi. Iya. Yes, itu kalau misalnya memang bisa langsung dilakukan, sebenarnya untuk menjaga tulang belakang tidak seribet itu Seribet ya. itu. Ya, Karena kita iya. memang hanya harus stretching Iya. sering-sering. Kalau dari makanan nggak ada ya dok ya? Iya Pak, kalau makanan mungkin Pak Adrian lebih tahu kan. Diet. Susu dan lain-lain ya yang ngaruh ya? Iya. Ya pokoknya intinya dari Jangan- semua ini dan juga tadi dokter katakan kita menjalani pola hidup sehat lah. Karena Iya, yang namanya pola hidup pencegahan tentu akan lebih baik daripada yang namanya pengobatan. Nah, Pengobatan. itu. Betul, Betul. setuju. Setuju banget. Oke.